Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Titik Temu. Di episode ini, kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sosok pemuda inspiratif yang lahir di Kerawang dan terdidik di pesantren. Bagaimana gemblengannya dalam pesantren, bagaimana pendidikan dalam dunia pesantren. Kita langsung saja kepada narasumber tersebut, yaitu Abdul Aziz. Bang Aziz, apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siap, Bang Repo. Ya, kita berjumpa kedua kalinya ini. Ya, betul. Hari ini Titik Temu sengaja ingin mengulik lebih dalam tentang Bang Aziz ini, bagaimana waktu kecil hingga sampai detik ini, dunia pesantren dan selanjutnya. Cerita dari awal bagaimana di dunia pesantren. Ya, terima kasih Bung Repo dan keluarga besar Titik Temu yang sudah mengundang saya nih. Yang jelas, seperti halnya anak-anak Indonesia yang lainnya ya, itu saya tidak pernah ada hal yang begitu spesial atau apa. Tapi waktu itu saya kelas 1 Sanawiyah. Sanawiyah saya di MTS An-Nur Ma'abang. Nah, pas mau masuk kelas 2 ya, kalau kelas 2 ya. Nah, orang tua saya, bapak saya ngajak saya meminta saya untuk melanjutkan pendidikan di Cirebon. Di pesantren, karena memang rekan kerja bapak saya itu anaknya seorang kiai lah gitu kan, anaknya kiai. Jadi ditawarin sama temennya bapak itu kan, udah anak kamu mending nyantri aja katanya kan itu. Saya tawarin saya respon aja gitu kan, karena memang semenjak di SD saya kan sekolah 2 kan, pagi SD, siang MI, sore ngaji gitu kan. Jadi sudah terbiasa lah gitu kan, di Lampean kan guru ngaji banyak ya, di kampung Dusun Lampean kita ngaji sampai ke kampung Rawadukuh, kita jalan kaki kan gitu. Dan memang lingkaran saya ya lingkaran guru-guru ngaji semua gitu. Ketika ada tawaran untuk nyantri ya saya respon aja dan siap untuk di Cirebon kan. Dan dari situ kita pindah sekolah kan. Itu kelas 2 di sana di Madrasah Salafiyah Syafiyah Babakan Ciwaringin Cirebon. Itu tahun 93 kalau tidak salah ya. Berarti kelas 2 SMP lah ya? SMP. Ya levelannya kan Sanawiyah itu kan SMP pertama ya. Betul. Begitu. Terus setelah itu ada cerita apa dalam perjalanan di pesantren itu? Yang jelas pada tahun 93 itu kan masih waktu saya kelas SD SMP itu ya, apalagi di Cirebon ya, itu pola kehidupannya sangat dibanding Kerawang mah masih jauh lah gitu kan. Kayak model bubur ayam aja di Kerawang sudah 500 perak, di sana masih ada 50 sampai 100 rupiah dulu itu tahun 92 93 itu kan. Satu mangkok ya. Gitu. Terus kemudian ya yang namanya hidup di pesantren kan itu ya, di Kobong, di pondok pesantren itu ya memang benar-benar kita dilatih dari sejak kecil itu kemandirian kan, jauh dari orang tua, terus kemudian segala hal itu harus sendiri kan begitu. Itulah yang ditanamkan di dunia pesantren ya. Nah, itu salah satunya itu. Kan selain kita mengenyam dunia pendidikan keagamaan kan gitu ya, gitu. Begitu. Terus berapa lama di pesantren? Di pesantren dulu dari 93 sampai 98. Jadi pas itu saya setelah Sanawiyah saya tadinya mau ke SMA Palimanan. Kan Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin dengan Palimanan kan dekat. Itu katanya SMA Palimanan itu SMA favorit kan, negeri Palimanan itu. Nah, tapi kata Pak Kiai saya, ya udah Jis kamu di Aliyah aja katanya di sini kan gitu. Jadi nggak jauh bolak-balik kan, kalau ke Palimanan kan naik elep, angkot segala macam kan gitu ya. Biar kamu
ngaji juga fokus gitu kan. Ya akhirnya ya arahan Pak Kiai begitu ya kita patsun aja. Yang penting sekolah man juga kan. Kalau dulu kan man itu masih tanda petik apa ya? Sekolah agama gitu kan. Saya berpikirnya lulusan man ini gimana gitu kan. Ke universitas dan segala macam. Tapi kan dalam perjalanan kesininya man SMA itu kan satu derajat kan gitu, terus, tidak membeda-bedakan kan gitu ya. Dan alhamdulillah gitu. Jadi dari pondok ke sekolah ya jalan kaki paling kurang lebih sekitar 200-300 meter kan gitu dekat. Oke. Jadi berapa tahun kira-kira di dunia pesantren? Saya di pesantren ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 tahunan lah ya. 5 tahun karena memang di Babakan Ciwaringin itu kan Babakan itu kan desa. Desa Babakan itu banyak sekali pondok pesantren di situ itu dan masing-masing punya kiai dan masing pondok pesantrennya besar-besar. Gitu. Kenapa besar? Karena model saya aja Pondok Raudhatul Thalibin, pondok gede ya disebutnya itu paling banyak santrinya, ribuan waktu itu santrinya kan. Gitu. Terus pondok-pondok yang lain juga sama ribuan santrinya itu. Jadi satu desa itu kurang lebih ada 30 lebih lah kiai ya, masuk pondok pesantren masing-masing gitu kan. Putra dan putri begitu. Dan saya di sana kurang lebih 5 tahun. Jadi setelah sanawiyah masuk aliyah man, setelah man ya saya pulang ke Karawang gitu. Oke. Di dunia pesantren itu tantangan terberat apa sih sebenarnya, Bang? Ya tantangan terberat ya kalau mengenyam dunia pendidikan ya tentunya kita disandingkan dengan anak-anak zaman ini ya, anak-anak mengenyam dunia pendidikan SMP, SMA itu kan benar-benar kita itu diprotek. Proteknya itu ya tanda kutip positif ya, gitu kan, tanda petik positif. Karena apa? Karena memang di pesantren itu aturan-aturannya ketat sekali, gitu. Kita tugasnya ya belajar mengaji, belajar mengaji, gitu kan. Apalagi kita pesantren salafiyah ya berarti kita diwajibkan sekolah pesantren juga, gitu. Jadi pagi sekolah sanawiyah, aliyah, siang itu sekolah pesantren gitu kan. Di situ sekolah juga sama, ada kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Nah malamnya ngaji gitu kan. Nah ngaji kitab kuning sampai jam 9 malam terus istirahat. Sebelum subuh kita ya ngaji lagi kan sampai pagi, sampai jam 7 pagi gitu. Sampai persiapan belajar kembali lagi berangkat sekolah umum lah ya gitu. Begitu. Biasanya itu kalau di dunia pesantren nih ada cerita-cerita yang unik, yang lucu. Masih inget nggak? Ya sangat inget lah kalau kita kan. Kalau di pesantren itu biasa lah kayak ya kita nakal-nakal kan. Yang penting nakalnya dalam koridor nakalnya anak-anak kan, anak-anak remaja waktu itu kayak model saya nonton bioskop kan itu. Jadi kan pesantren adanya di tengah-tengah penduduk. Kalau penduduk ada yang resepsi pernikahan atau hitanan suka ada layar tancap dulu kan. Gitu. Kadang kita suka nyolong-nyolong waktu habis ngaji langsung ngumpet-ngumpet lari nonton bioskop gitu kan. Pulangnya ketahuan sama ustadz. Itu kita ditajir dulu. Sanksi itu tajir namanya kalau di pesantren. Nah, kita ditajir. Kita biasanya waktu itu saya suka dipilih 3. 3 sanksi itu. Yang pertama dicukur, digundul, dibotakin, gitu kan. Yang kedua bayar pakai uang. Biasanya bukan pakai uang, tapi bayarnya bayar ini semen. Jadi misalkan kamu nonton dikasih sanksi ketahuan nonton berarti semen 2 sak gitu kan. Harus bayar semen 2 sak ke kantor gitu kan. Nah yang ketiga tragis nih. Bersih-bersih. Diguyur sama air tinja. Diguyur air kotoran itu diguyur kita. Disaksikan oleh santri-santri yang lain. Gitu di lapangan kan. Mungkin lah ya. Di lapangan, di tengah-tengah ini, pondok. Gitu kan. Nah 3 sanksi itu, kamu tinggal pilih. Katanya gitu kan, ya karena memang kita pengen hemat kan. Udah kita botakin aja. Udah gundul aja nanti juga rambut ini sendiri. Hemat dan setiap hari pakai simple gitu. Kan. Simple. Setiap hari kan pakai peci gitu kan. Itu kadang tapi waktu itu saya pernah bayar semen kan. Waktu kalau semen mah bayar waktu itu saya disanksi pulang kelamaan. Pulang ke rumah ke Karawang kelamaan, telat gitu kan. Harusnya misalkan tanggal 11 harus ada di
di pondok gitu kan, saya tanggal 15 baru datang kan itu. Akhirnya kan disanksi. Gitu kan. Udahlah sama orang tua beli semen aja, misalkan bahasa hitung-hitung kita nyumbang ngebangun kan gitu kan, kayak gitu. Jadi uniknya di situ. Terus kita kalau mandi itu di kali. Kali itu irigasi ya gitu kan. Jadi di Babakan itu memang waktu dulu saya pesantren emang kekeringan air. Kekeringan air. Air itu kalau ada itu kalau musim hujan baru kita ini. Nah, musim kemarau kita kering, kita mandinya di kali semua santri. Seluruh Babakan itu mandi di pinggir kali semua. Santri putri, santri cowok gitu, putra gitu kan. Nah, yang paling unik lagi yaitu ngelewatin kebun kiai kan. Kita ada nyolong-nyolong nangka muda kan itu buat dimasak-masak rame-rame kan itu di kebun-kebun kiai gitu kan. Tapi alhamdulillah lah. Ya Pak Kiai juga punya pimpinan pondok pesantren mungkin mengikhlaskan lah ya kalau dimakan sama santri-santrinya gitu kan. Jadi banyaklah hal yang unik kalau di pondok pesantren gitu kan. Yang tidak kita temui di luar pondok pesantren itu banyak gitu. Oke, saya ingin mengulang lagi nih memori dulu waktu di pesantren. 3 orang nama aja dulu dalam pesantren itu, temen 3 nama. Masih ingat? Oh, ya banyak. 3 nama saja, coba. Kalau teman apa nih? Ya temen di pondok aja. Ya kalau pesantren. Banyak ya. Kalau 3 nama ya paling kakak yang dianggap kakak saya. Gitu. Artinya yang bimbing saya lah gitu kan. Yang bimbing saya waktu itu taunya saya pesantren, taunya kita kuning, taunya gaul jadi santri itu ya. Satu Kang Puloh dia yang mendidik saya nih di kamar, gitu kan. Yang mendidik saya, yang ngasuh saya itu dia, gitu yang kan. sehari-hari ngasuh lah ya. Ngasuh saya, walaupun saya kadang suka nggak telat, nggak rajin kan, gitu kan. Disuruh ngaji, biasa ngorolos, gitu kan. Itu. Nah, terus yang kedua ya teman sekolah kita kan, di umum gitu kan. Itu teman saya sih yang namanya Marjaya orang Cilamaya. Marjaya orang Cilamaya. Ya semoga nanti biar nonton ini kan. Iya, pasti nonton. Marjaya. Terus dia sanawiyah dia. Sama saya kemana-mana karena orang Kerawang kita berdua aja tuh sama dia. Padahal beda pondok sama saya. Kayak gitu. Satu lagi? Ya satu lagi ya kiai saya kan. Kayak gitu kan. Karena beliau yang manggil saya waktu itu. Kamu kan gini, saya kan di Sanawiyah Anur kan swasta kan. Iya. Saya di Sanawiyah Anur swasta. Nah, pas saya datang ke ke pondok, tiba-tiba saya dipanggil sama Pak Kiai besar itu, Bapak Kiai Haji Fuad Amin kan almarhum. Sama Ang Puloh itu diajakin kan menghadap. Ajis, kamu mau sekolah di mana ngelanjutinnya? Di MSS, MTS Salafiyah gitu kan, atau di MTS negeri kan gitu. Ya gimana Pak Kiai aja, saya bilang kan. Udah kamu ke negeri. Udah dibuatin tuh surat tuh. Kalau di Babakan Ciwaringin mah ya kalau di Cirebon ya, Sekupna Cirebon. Kalau surat kiai itu udah sakti kan. Rekomendasi kuat kan ya. Nggak bakal ada yang bantah kan. Udah dibuatin surat, Haji sini pindah MTSG. Kan dari swasta ke negeri kan nggak bisa sebenarnya kan. Beda nu kiai zaman dulu kan bisa. Pas saya udah ke Sanawiyah negeri masuk, tiba-tiba seragamnya beda. Kan kalau negeri mah MTS negeri mah dulu seragamnya hijau benhur kan, biru benhur kan ya. Kalau swasta mah kan kayak SMP. Celananya nepi ya, biru nepi. Jadi berhubung saya dari sini udah celana biru nepi kan, daripada kita ngejahit lagi, udah Pak Kiai aja di sini aja di Sanawiyah Salafiyah. Dia bilang nggak apa-apa, swasta juga sama. Oh ya udah, akhirnya itu. Yang paling berkesan itu saya, kenapa berkesan? Karena saya anak kecil, orang tidak sembarangan loh ketemu Pak Kiai Fuad Amin ya almarhum. Itu tidak sembarangan. Saya dipanggil langsung, gitu, dipanggil langsung dikasih surat rekomendasi gitu kan. Itu saya merasa, aduh, saya bilang kan kayak gitu. Jadi ya terkesan lah sampai sekarang juga terus nggak hilang itu memori itu gitu kan. Orang-orang anak santri-santri yang lain mau ngomong, tidak sembarangan kamu dipanggil. Bisa, gitu kan. Iya. Itu yang paling berkesan bagi saya kan begitu ya. Oke. Apa pesan yang sampai saat ini oleh pesan Kiai ya,
yang sampai saat ini masih terus mungkin dilaksanakan dan lain sebagainya? Ya, kalau pesan Kiai jelas ya, bahwa kita hidup ini kan tidak sendiri, kan begitu ya. Kalau untuk urusan ibadah, kamu sama Tuhan kamu. Itu pesan dia, pesan beliau itu seperti itu. Tapi kalau urusan kehidupan, itu ada orang lain di sekeliling kamu, ada keluarga kamu, tetangga kamu, teman kamu, gitu kan. Artinya apa? Artinya tidak bisa proses kita fokus untuk urusan akhirat gitu, menyampingkan urusan dunia. Kan begitu. Karena apa? Karena mungkin beliau ngomong ke saya seperti atau ke santri-santrinya mungkin ya di semua santri ini tidak ada yang fokus untuk urusan ukhrawi kan gitu ya. Pasti ada ketersinggungan duniawinya kan gitu. Pasti. Artinya bahwa ketika kamu berada di tengah-tengah masyarakat, ya kamu harus bisa memberikan apapun yang terbaik, kemampuan apapun kamu untuk masyarakat. Itu yang paling utama gitu kan. Hubungan antar manusianya hubungan antar manusia yang paling utama. Kalau untuk urusan ibadah, kamu sama Tuhan kamu itu perlu kamu sendiri. Itu kan yang penting Bapak saya lah ya. Saya itu kata Pak Kiai udah memberikan ilmu ke kamu, ilmu sholat, ilmu ngaji, ilmu apa gitu. Itu tinggal kamu praktekkan. Itu mah kamu terhadap sama Gusti Allah. Kan gitu ya. Yang paling utama itu ya kamu dengan masyarakat sekitar kamu. Itu yang paling hubungan harus, itu ya. Dijaga kan gitu. Itu yang paling berkesan dari saya. Oke, kita loncat selanjutnya nih. Setelah dari dunia pesantren masuk ke dunia universitas, di kampus, dunia kampus. Nah, bisa ceritain perjalanan itu kampus-kampus mana, terus akhirnya. Ini, silakan Bu. Jadi pulang pesantren itu saya kuliah di STIM Mikrosma. Di Amik. STIM Mikrosma tuh Amik ya dulu tuh ya. Iya, Kerawang ya. Yang di Kertamuli. Iya. Gitu kan. Sambil kerja. Ngelamar kerja, diterima di pabrik PT BKM di Kelari kan, pabrik tekstil. Alhamdulillah sampai tahun 2024. Gitu Pak, jadi karyawan pabrik kan. Nah, dari 99 sampai 2001 saya kuliah di Rosma, 2001 saya masuk ke Unisika. Di Fakultas Hukum Unisika. Gitu. Di Fakultas Hukum Unisika dapat 5 semester. Karena mungkin ya itu tadi kan, lebih asik ngurus organisasi ekstra kan gitu. Iya. Gitu. Jadi akhirnya terlalu enjoy ngurus ekstra, ya akhirnya terbengkalai lah. Gitu. Nah, tergugahnya oleh oleh Bupati Kerawang Pak Dadang Mutar. Ketika saya terpilih jadi ketua KNPI. Ada saksinya Bung Lukman tuh, bendahara. Ajis kamu sama si Lukman, kamu nggak benar kamu suku kuliahnya, katanya kan gitu. Iya. Oleh Pak Dadang Mutar? Iya. Makanya saya alhamdulillah melanjutkan kan, akhirnya? Akhirnya saya lanjutkan. Menyelesaikan ya? Gitu kan. Saya selesaikan kuliah gitu kan. Saya masih ingat, masa ketua KNPI kamu nggak punya gelar kan itu. Pertama kan. Kayak gitu. Di Balong tuh saya masih ingat sama Bupati. Akhirnya ya kita, karena apa? Karena memang belajar itu ya tidak ada batas ya kan, gitu kan, sampai ke liang lahat juga ya gitu. Terus belajar. Terus belajar gitu. Nah di situ saya lulus bukan di Unsika, saya lulus di YPN Ekonomi. Nah dari situ saya dikasih transkrip nilai oleh Pak dosen Pak Holiwan waktu itu sampai semester 5 kan. Itu mata kuliah umum kan. Saya masih ingat tuh beliau ngasih ini bahwa saya mau pindah karena kan nggak bisa dilanjutin. Gitu. Lanjut ke teman-teman dan di YPN banyak senior-senior kita kan. Kayak Pak Wanta kan gitu ya. Senior di Kahmi ya. Terus kemudian Pak Asep Kurniawan, Asep di KNPI kan gitu ya, banyak yang membimbing saya lah di kampus itu kan kayak gitu. Akhirnya saya sampai selesai. Oke. Nah, terus akhirnya kita juga sama-sama tahu bagaimana menjadi ketua KNPI, terus bagaimana hari ini jadi anggota dewan dan juga sebagai ketua salah satu ormas ya. Betul. Nah, dunia yang tadi pertama adalah dunia pesantren, terus akhirnya masuk ke dunia ini, apa yang terus menjadi diri kita terus akhirnya berubah atau seperti apa?
Ya kalau saya, prinsip hidup saya itu ya mengalir. Artinya ketika saya masuk kerja, saya tidak punya berpikir saya harus kerja di pabrik Bonafide gitu kan, pabrik ini, yang penting kita kerja. Berjalan saja ya? Berjalan saja. Terus saya seperti halnya kuliah, ya kita kan siapa sih yang tidak ingin kuliah di Unpad, di Jakarta, di Bandung kan itu ya, di Jogja ini. Tapi kan karena memang realitasnya kita ya jalani saja gitu kan. Termasuk di dunia aktivitas organisasi gitu, di kampus, di Unsika. Tiba-tiba saya dipercaya menjadi ketua PMI kan gitu ya. Ya padahal kan teman-teman yang lain yang visioner, yang kemudian ini banyak Banyak kan. ya. Gitu. Terus kemudian lari ke organisasi kepemudaan di KNP, saya tidak pernah berpikir untuk target ya senior-senior teman-teman support ya ayo kita jalan. Yang penting ketika saya dikasih amanah ini ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya kan gitu. Iya. Itu iya tadi sorry ilmunya tadi itu hubungan antar manusia itu. Nah, kita bangun itu komunikasi itu kan, silaturahim dan segala macam. Saya mengalir. Cuman memang ya Pak Dadang waktu itu Bupati Kerawang, ya Ajis kamu ketua KNPI tidak boleh main-main proyek kan gitu. Fokus aja urus pemuda, ya kan gitu. Ya alhamdulillah lah, gitu kan. Walaupun kita banyak senior-senior kita di dinas kan gitu ya, tapi ya kita tidak pernah terlalu jauh ikut campur urusan-urusan dunia perproyekan kan. Gitu. Kalau dulu kan pernah menjadi ketua PMI ya? Ya, dulu di kampus. Kampus ya. Bisa ceritain nggak apa yang terjadi gitu di waktu jadi ketua, bagaimana pergerakan-pergerakan gitu, bagaimana kegiatan-kegiatan? Waktu 2001 memang saya pernah pas masuk ke kampus Unsika, waktu itu saya pernah diajak oleh sahabat saya satu kelas, yang namanya Dodi Ihsan, dia HMI kan. Kang Ajis ikut yuk HMI katanya kan gitu. Nah saya sempat sekali dua kali kumpulan gitu ya, gitu kan. Gitu, tapi tidak lanjut. Tapi ketika ada pendirian PMI Kerawang, saya respon. Karena apa? Karena memang waktu di pesantren itu PMI udah dikenal gitu, walaupun saya masih sanawiyah, masih sudah terdengar lah ya. Karena kan banyak kegiatan PMI di pesantren. Nah ini ya, karena kan saya tidak tahu nih PMI, HMI, GMI ini seperti apa kan itu. Tahu-taunya ini ya dari wah ini waktu di pesantren dulu ini kan bendera ini PMI ini, makanya saya ikut. Sudah familiar lah di telinga ya. Padahal saya waktu itu 2 kali pertemuan sama keluarga besar HMI itu persiapan mau di penerimaan anggota baru kan. Itu sama sahabat saya tuh, kawan saya tuh si Dodi kan. Dia orang Johar waktu itu kan. Saya sempat itu bareng sama dia. Itu cuman karena melihat bendera PMI dulu di pesantren. Saya familiar lah ya, tidak asing lagi gitu. Oh, ya udah PMI ini ya kan ada embel-embel NU-nya kan gitu ya. Mungkin saya di sana. Itu akhirnya waktu itu saya PMI lahir 2022, diresmikannya 2025 saya menjadi ketua cabang kan, ketiga itu setelah Bung Deden, terus Bung Herun kan, langsung dilanjut saya dan kemudian beres 2026 saya diundang oleh Kang Dedi Wahyudin almarhum ya, Kang Caryan, Pak Ketong, Pak Haji Soni kan itu, terus Pak Endang Heriana waktu itu kan, untuk ngebantu ngurus organisasi kepemudaan yang lebih besar gitu kan. Nah disitulah 2006 ya saya mengikrarkan diri menjadi anggota Partai Golkar. Karena kan pasca mahasiswa kan sudah selesai kan gitu ya, organisasi mahasiswa. Dan 2006 itu saya mulai masuk. Mulai di bikin KTA Golkar dan di kader di Partai Golkar. Gitu. Sekaligus menjadi sekretaris KNPI waktu itu kan, KNPI Kerawang, itu 2006 itu. Gitu. Nah, setelah itu berarti masuk ke menjadi ketua KNPI ya? Nah, setelah sekretaris 2009, pengganti Mas Suroto itu kan, KNPI 2012 ke KNPI lagi. Gitu. Dulu memang sempat Pak Dadang, waktu itu kita dalam pencalegan 2000 berapa ya? Waktu itu. 2000 berapa gitu kan? 2014 kalau nggak salah. Nah sebelum 2014 itu kan ada penjaringan kan, penjaringan caleg-caleg dari Golkar kan itu. Karena memang waktu itu
antusias sekali kan. Tokoh-tokoh yang mau masuk Golkar menjadi caleg Golkar ya memang karena memang saya harus fokus di KNPI gitu kan. Itu ya salah satu alasan untuk udahlah jangan dulu nyalek kan gitu ya. Apalagi arahan senior-senior udah kamu ini fokus KNPI aja dulu kan gitu ya. Gitu akhirnya ya kita ngurungkan niat untuk nyalek kan gitu ya di 2014 harus sabar dulu kan gitu. Nah, karena di Golkar itu kan antrinya panjang. Iya. Tidak sembarangan di Golkar kan. Iya. Kita harus jadi pengurus pleno dulu kan waktu itu kan. Kayak gitu. Artinya pendidikan-pendidikan di dalamnya sudah jalan dulu ya? Iya. Jadi sebelum kita masuk di pengurus BOK Partai Golkar, itu ya kita dibina dulu. Ikut diklat kaderisasi mahasiswa fungsional kan gitu. Terus kaderisasi di organisasinya kayak di Kosgoro, di AMPI kan gitu. Sekarang MKGR kan, itu semuanya kita ikut-ikut dulu kegiatan, baru direkrut oleh partai. Oh iya kamu layak jadi pengurus Golkar di pleno, di departemen kan. Nah periode berikutnya kamu layak jadi pengurus BOK, wakil sekretaris gitu kan. Berarti Bang Ajis memang mengikuti proses itu dari bawah ya? Dari bawah, dari pengurus pleno dulu kalau untuk di Golkar. Ya 2006 itu ya? 2006. Nah apa yang terkesan dalam waktu menjabat sebagai ketua KNPI? Kalau saya pikir kalau sudah menjadi ketua KNPI itu sudah punah kalau saya di organisasi. Kenapa saya ngomong gitu? Karena memang di KNPI ini kan kumpulannya organisasi OKP ya, organisasi pemuda di berbagai latar belakang. Menjadi satu di situ. Menjadi satu kesatuan dalam wadah KNPI. Dan saya merasa bersyukur ada di bagian itu dan merasa bersyukur ada KNPI lahir karena pemersatu generasi muda ya sampai hari ini kita masih mengatakan organisasi yang paling terbaik itu ya KNPI. Kenapa begitu? Karena memang beragamnya pemikiran, latar belakang, konsep paradigma berpikir macam-macam kan itu tidak ada mudah. Semua di situ. Ada semua di situ. Dan dinamika itu sangat benar-benar kita diuji. Apalagi sosok pimpinan, ketua, sekretaris bendahara itu memang jadi harus bersyukur lah kalau udah menjadi ketua sekretaris bendahara di KNPI karena bisa memimpin pemuda di berbagai latar belakang dan bisa menyatukan gitu. Ketika orang jadi yang menjadi pengurus KNPI itu adalah representasi dari organisasi-organisasi yang ada. Tidak sembarangan. Misalkan Bung Repo ketua organisasi apa Bung Repo? A itulah. A. Nah, Bung Repo ngutus 1-2 orang untuk jadi pengurus KNPI. Gitu kan? Nah, terus organisasi B ngutus lagi. Jadi utusan gitu kan. Jadi di KNPI itu para jenderal semua. Kadang ketua organisasinya tersebut masuk gitu kan. Ya rata-rata ketua organisasinya semua dulu gitu yang ada gitu kan. Itu pasti tidak mudah memimpin itu. Tidak mudah gitu kan. Nah, terus kemudian kita membuat sebuah program juga kan tidak mudah. Gitu. Kita bahwa ngasih platform awal bahwa program harus begini, tapi ketika dirapatkan itu dinamika itu ya rame gitu kan. Dan disitulah seninya gitu kan. Makanya cukup memakan energi pikiran lah untuk memimpin KNPI gitu. Tapi ya pas kayak itu ya saya pikir ya sangat berbahagia sekali saya pernah menjadi bagian gitu kan. Memimpin organisasi sebesar KNPI. Banyak pelajaran penting berarti. Banyak pelajaran penting. Karena di KNPI kita bisa menemukan kebersamaan, saling menghargai, menghormati. Ternyata pemikiran kita tidak bisa dipaksakan. Gitu kan? Karena KNPI ya bukan organisasi satu kelompok. Gitu. Bukan organisasi keluarga kan? Bukan organisasi keluarga. Jadi dinamikanya itu muncul gitu kan. Ide gagasan ini kan beda. Pemuda Muhammadiyah, pemuda Ansor, pemuda Persis, belum mahasiswa dari berbagai latar belakang, pelajar kan gitu. Belum pemuda-pemuda nasionalisnya, punya gagasan macam-macam. Nah, gimana caranya kita meramu dari sekian gagasan itu untuk dijadikan sebuah kebijakan yang bisa membina generasi muda. Ya walaupun memang ya kekurangan. Sangat rentan dengan gesekan berarti. Ya pasti gitu kan. Karena kekurangan kelemahan kita ya itu tadi kan. Nah, waktu itu kan saya berangkatnya dari keluarga besar kekaryaan, gitu kan, keluarga besar Golkar. Artinya ya kita juga harus bisa mengakomodir kelompok-kelompok di luar itu lain kan, itu kan terkait tentang program,
supaya merata lah gitu kan, proporsional gitu kan. Kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan oleh KNP, ya kita juga harus bisa mempertimbangkan teman-teman yang lain. Jangan sampai mentang-mentang saya dari keluarga besar Golkar, ide Golkar aja yang kita keluarkan kan gitu. Nggak bisa gitu kan? Nggak bisa gitu kan. Kita juga harus mengakomodir kepentingan yang lain. Disitulah KNP. Oke, kita loncat di dunia hari ini, yaitu dunia yang hari ini sedang Bang Ajis jalankan, yaitu dunia politik. Kapan pertama kali memiliki keinginan masuk politik? Ya kalau masuk politik ya waktu tahun 2006 itu kan. Itu. Iya, karena apa? Karena saya tidak ada kepikiran saya menjadi seorang kiai. Karena waktu di pesantren, saya jujur saja, saya tidak pernah fokus untuk menggali kitab kuning kan gitu ya, untuk bekal saya di terjun di dunia masyarakat kan gitu ya. Nah terus kemudian ketika di dunia politik, saya mungkin lahir dari basis-basisnya saya sudah ada di organisasi kan itu. Karena kan waktu di Aliyah kan saya di OSIS, Pramuka kan itu ya. Artinya digembleng lah dunia organisasi. Muncul di mahasiswa kan begitu. Terus kemudian ke organisasi kepemudaan. Ya mungkin latar belakangnya di sana. Gitu kan. Nah disitulah muncul bahwa artinya saya harus berbaju partai. Karena apa? Karena untuk menyampaikan kegelisahan kita, gitu kan, kegelisahan kita terhadap situasi masyarakat, itu harus melalui partai, gitu kan. Nah, partai itu jembatan menuju ring kekuasaan. Dan terbukti ketika Golkar memimpin, yaitu tadi kebijakan-kebijakannya kan jelas, gitu kan. Oh, bisa membantu masyarakat secara secara resmi dengan kebijakan pemerintah kan begitu ya. Gitu. Waktu itu Pak Bupati sama Wakil Bupatinya kan dari Golkar semua, Pak Dadang sama Pak Ibu Eli kan. Eli gitu. Artinya bahwa hasrat keinginan kita untuk membantu masyarakat itu akan lebih gampang ketika kita sudah ada di partai politik. Karena apa? Karena kita bukan bangsawan. Karena yang bisa melakukan itu kan hanya bangsawan dan penguasa. Bangsawan punya duit, bisa dia membantu ABCD kan masyarakat, gitu. Kan santunan dan segala macam kan itu kan. Ketika saya bukan bangsawan, ya berarti kan harus menjadi bagian dari partai politik. Nah, partai politik itu jelas ujung-ujungnya kan nanti akan berkiprah di kekuasaan, dan disitulah kita bisa melampiaskan ide gagasan kita melalui kebijakan membantu masyarakat. Oke. Bagaimana ketika menentukan masuk dunia politik? Terus terkejut nggak keluarga pesantren lah yang dulu oh itu Ajis masuk pesantren atau gimana? Terkejut nggak? Pernah mendengar itu? Pernah. Saya kan kalau kawan-kawan saya kan kalau apalagi di Babakan Ciwaringin itu kan cenderung cenderung masyarakatnya dulu ya. Dulu itu ya partainya partai agamis lah gitu kan. Itu ketika saya masuk di partai nasionalis seperti halnya Partai Golkar, yang notabene-nya Golkar itu adalah bagian dari Orde Baru kan itu. Itu ya mungkin ya memang sempat ada pertanyaan dari teman-teman kan. Tapi ketika saya menjelaskan bahwa semua partai itu semangatnya mulia, kan tujuannya mulia kan. Ya tinggal kemudian personalnya saja. Gitu. Jangan lihat partai ini partai nasionalis, partai agamis kan gitu ya, atau partai yang lain kan. Tapi kalau seandainya jiwanya ya jiwa korup, jiwanya jiwa yang tidak mau membela masyarakat, ya sama aja. Mau kita duduk di partai manapun kan. Gitu. Bagaimana kembali pada orangnya itu? Bagaimana kembali kepada personal? Gitu kan. Bahwa wadah partai ini wadahnya kan untuk menuju pasti tentu yang kebaikan kan gitu. Itu. Masih sering ke pesantren Bang Ajis? Kalau ke pesantren saya sering, karena kan saya banyak sering ziarah kan pesantren. Apalagi sekarang saya didaulat kan akhir tahun kemarin bulan Desember didaulat oleh para kiai untuk menjadi ketua alumni di Kabupaten Karawang. Oh, jadi alumni apa? Alumni pesantren. Babakan Ciwaringin Cirebon kan dari berbagai pesantren itu kan menyebar
Itu udah nasional kan gitu ya. Ya untuk di Kerawang, kebetulan Pak Ketua yang lama beliau sudah menjadi kepala desa di Subang kan, di daerah Subang. Akhirnya di Kerawang saya dipanggil oleh para kiai, oleh para senior-senior gitu, didaulat untuk menjadi ketua alumni gitu kan. Namanya Albab, alumni Babakan. Ya, Albab itu alumni Babakan. Jadi itu Makom Albab, Majelis Komunikasi Alumni Babakan. Alumni Babakan itu ya alumni pesantren Babakan Ciwaringin. Berarti alumni dari tahun dulu sampai sekarang. Makanya kita sekarang sedang menginventarisir senior-senior yang dulu. Karena kan saya kenalnya kan tahun 93 sama 98 aja, itu juga belum kenal semua kan. Di Kerawang gitu. Nyampe ada berapa ribu kira-kira? Nah, kita sudah mendata ya ribuan ya. Ribuan gitu. Tapi yang paling banyak memang di daerah pesisir, Cilamaya gitu kan. Terus sama di Pedes gitu kan, kebanyakan di sana. Kalau dari dulu sampai sekarang ya ribuan lah. Gitu kan. Makanya kita fokus pendataan gitu. Ngomong-ngomong tugasnya apa sebagai ketua? Ya, tugasnya itu tadi melestarikan tradisi-tradisi pesantren. Terus kemudian bagaimana caranya kebiasaan pesantren itu tidak boleh hilang. Gitu kan. Walaupun kita hidup di dunia lain. Bahasanya kan hidup di dunia lain kan gitu ya. Tidak boleh hilang gitu kan. Ya, ini masih dilakukan itu melestarikan itu dengan kawan-kawan itu? Betul, masih. Kita kan di kayak model fokus di Cilamaya, kita setiap sebulan sekali itu pengajian itu muter. Gitu kan, di alumni ini, alumni itu gitu kan, semua muter. Dan semua terkonsolidir di organisasi Makom Albab ini. Jadi masing-masing pesantren kayak kan di kita itu kan saya dengan yang lain beda. Beda kiai kan. Gitu kan, ada masing-masing punya alumni pesantren masing-masing gitu kan. Saya juga keluarga besar alumni pesantren Raudhah Thalibin ada gitu kan. Tapi ketika bicara alumni Babakan ya kita saling support, saling tukar informasi, saling support kegiatan kan gitu ya. Kayak tawasul, terus kemudian kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatannya gitu kan. Yang model kemarin kita kan bagi-bagi Al-Qur'an gitu kan ke pesantren-pesantren, alumni-alumni pesantren Babakan lah gitu. Itu ada yang di Banyusari, terus kemudian di Tempuran, di Cilamaya gitu. Tersebar gitu. Kita masuk ke dunia politik lagi. Tantangan terbesar apa sebagai Bang Ajis kan masih muda, sosok muda, politisi muda. Tantangan terbesar apa ketika masih muda kan gitu, masih masuk ke dunia itu? Ya, tantangannya satu. Tantangannya apa yang kita cita-citakan berbenturan dengan realitas gitu. Nah, hari ini kita berpikir bagaimana caranya nilai-nilai idealis kita itu tidak terkikis oleh kondisi realitas yang ada gitulah. Kondisi zaman kan. Kondisi zaman yang ada. Jadi kita ya minimal saya meyakinkan kepada diri saya bahwa nilai ideal saya minimal harus seimbang dengan nilai realistis kita, nilai realistis saya gitu kan di lapangan. Karena apa? Karena memang apa yang kita pikirkan ternyata ketika di kondisi realitas di lapangan ya berbeda gitu kan. Sistem yang sudah akut hari ini ya tentunya kita tidak menafikan ya bahwa kita juga harus menyesuaikan diri kan gitu ya. Tapi kemudian menyesuaikan diri juga kan tanda petik, dan menyesuaikan diri seperti apa kan itu. Kalau memang keluar dari koridor semangat untuk membangun bangsa ya tentunya kita lawan kan gitu ya. Kalau memang hanya untuk sebatas bagaimana cari jalan keluar, win-win solution untuk itu ya kita ikuti gitu kan. Karena kita juga tidak bisa frontal dalam kondisi ini. Yang penting apa yang akan kita perjuangkan itu bisa terrealisasi lah gitu, sesuai dengan tupoksi dewan tentunya ya yang saya hari ini emban gitu kan, kayak gitu. Hari ini kan menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerawang, Bang Ajis. Sebenarnya motivasi awal itu ingin menjadi anggota DPRD apa itu?
Ya kalau motivasi saya sederhana. Ya. Ya ingin menjaga kebiasaan saya membantu masyarakat aja. Kan kalau kita dengan kondisi kemampuan diri kita sendiri mungkin ya apa adanya. Yeah. Tapi hari ini kita sudah ada fasilitas. Yeah. Ya enggak? Ketika menjadi anggota dewan, kita sudah ada fasilitas. Minimal kita punya sesuatu yang lebih lah gitu kan. Tupoksi dari dewan aja gitu kan. Karena kan dewan kan terbatas. Fungsi-fungsinya kan terbatas. Beda dengan bupati gitu. Kayak gitu. Yang penting bisa memfasilitasi saya secara berlebih untuk bagaimana caranya kita berbuat untuk masyarakat. Itu aja. Begitu. Ya nggak Pak Repo? Iya. Ada gini, ada perbedaannya nggak ketika dulu waktu saya menginginkan jadi anggota dewan, terus akhirnya realitanya ketika menjadi dewan, bagaimana? Ya perbedaan ya pasti ada kan. Ya cuman ya kalau saya sendiri ya tidak berubah sih seperti ini gitu kan. Kayak gitu. Ya dulu sebelum jadi dewan ya hari sudah jadi dewan ya biasa aja. Masih sama aja ya? Masih sama aja gitu kan. Ya cuman ya sekarang perbedaannya saya terfasilitasi. Kan gitu ya. Karena kayak ada reses. Kan ada anggaran buat reses kan gitu ya. Untuk bertemu langsung dengan masyarakat. Bertemu langsung ya minimal kan dulu makan kita kan dengan merogoh kocek sendiri ya enggak. Kalau reses makan sudah difasilitasi oleh pemerintah. Gitu kan. Makan minumnya gitu kan, kita tidak usah beli makan minum gitu kan, jadi kita lebih enak gitu, lebih luas gitu. Nah, gitu. Program apa sebenarnya yang ingin dilakukan Bang Ajis setelah menjabat anggota DPRD Karawang? Ya tentunya kita ingin membantu pemerintah lah ya. Ya, Partai Golkar itu sudah menginstruksikan bahwa kita ini terbiasa membangun kan gitu ya. Apalagi dari rejim ke rejim ya, kalau dikatakan rejim, itu ya Golkar tidak pernah di luar kekuasaan. Apalagi dan juga di daerah kan begitu ya. Ya sekarang di Kabupaten Karawang ya kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah bagaimana caranya membantu pemerintah daerah untuk mensukseskan program-program itu yang tentunya yang bersentuhan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat kan gitu ya, kepentingan-kepentingan rakyat gitu, terkait tentang bagaimana caranya pendidikan yang benar di Karawang lah khususnya ya. Yang jangan sampai dunia pendidikan dari mulai sarana prasarana dan juga tenaga-tenaganya itu ya harus kita benahi. Terus kemudian di dunia kesehatannya seperti apa ya, intinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sederhana aja. Gitu kan. Itu harus kita benar-benar membantu itu. Yang pokok lah ya. Yang pokoknya itu pendidikan, kesehatan sama kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan karena dewan itu punya keterbatasan fungsi, ya enggak hanya bisa mengusulkan dan tentunya ya Partai Golkar gitu kan itu senantiasa mensupport dan memberikan mensupport itu kan dari mulai memberikan masukan, ide gagasan partai gitu kan kepada pemerintah hari ini gitu kan. Dalam hal ini mungkin kalau di Karawang Pak Bupati Aib Maslani kan gitu ya. Dan saya yakin Pak Bupati juga ketika ide gagasan kita rasional dan kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, itu tadi fokusnya di sana. Gitu kan. Kita ingin bagaimana caranya pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat itu benar-benar di Kabupaten Karawang ini bisa lebih baik gitu kan. Dan kita akan terus membantu pemerintah untuk mewujudkan itu gitu loh. Begitu. Ada 2 lagi pertanyaan ini untuk penutup, tapi sebelum menutup kita minum aja dulu. Boleh, siap. Minum dulu Bang Ajis. Keren ini, titik temu ini kan. Siap. Dulu menjabat sebagai ketua KNPI, kepemudaan kan. Pesan apa Bang Ajis kepada pemuda-pemuda Karawang? Kalau pesan saya kepada generasi muda hari ini ya, dengan dihadapkan pada situasi dan kondisi era modernitas, gitu kan, era digitalisasi, terus kemudian era dunia maya, saya harap generasi muda harus lebih selektif lagi dalam menerima informasi-informasi, terus kemudian generasi muda harap lebih selektif lagi dalam mempelajari segala bentuk apapun yang kita terima di
arus modernitas ini gitu loh. Karena apa? Karena pondasi kita ini harus kita perkuat dulu, gitu. Pondasi kita ini harus kita perkuat dulu. Dengan cara apa ya pondasi kita kuat? Yaitu nilai-nilai Pancasila itu. Kalau nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam dalam generasi muda, sekeras apapun informasi yang masuk ke kita, itu pasti bakal terfilter, gitu kan? Nah, pesannya itu tadi, nilai-nilai Pancasila harus tertanam dulu di sanubari para generasi muda. Saya menginginkan seperti itulah ya harapan kita, gitu loh. Sehingga segala bentuk informasi dari arus global ini ya bisa terfilter dulu, gitu kan? Kalau kita sudah menjiwai nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini ayo kita belajar, gitu kan? Kembali lagi membuka nilai-nilai Pancasila melalui butir-butirnya, sehingga kita bisa aplikasikan di kehidupan kita, ya nggak? Gitu kan? Supaya arus informasi yang tidak pernah ada filter ini ya bisa kita bisa kita jaga dulu, gitu kan? Jangan sampai kita menelan mentah-mentah, gitu kan? Informasi-informasi yang gak jelas, check and recheck lah, gitu. Check and recheck, gitu kan? Telaah dulu, gitu kan? Nah, kalau nilai-nilai Pancasila tertanam, itu saya yakin kita akan selamat, gitu kan? Kayak gitu. Oke. Untuk penutup terakhir, dulu pernah di dunia pesantren. Apa yang ingin Bang Ajis katakan jika ketemu anak santri muda hari ini yang memiliki mimpi besar, namun sepertinya harapan itu sulit dia capai gitu? Ya, jadi kepada para santriwan, santriwati yang belajar di pondok pesantren, saya yakin para ustadz, para guru ngaji, para kiai, para pimpinan pondok pesantren senantiasa memberikan bekal-bekal lah ya, gitu kan. Dan ketika mereka punya mimpi besar, dan sebagai generasi muda ya harus punya mimpi besar, gitu kan. Harus mimpi besar, kalau kata Bung Karno kan setinggi langit, kan gitu ya. Biar kita kalaupun jatuh ada di bintang-bintang, di antara bintang-bintang, kata Bung Karno kan begitu. Nah, begitu juga para santri-santri kalau punya mimpi besar ya segera kejar cita-cita itu, gitu kan. Dan jangan takut. Yang namanya dunia pesantren itu hanya satu yang tidak bisa didapat, keberkahan. Berkah kiai. Itu segimana apapun kita kalau sudah dapat berkah kiai itu udah insya Allah kita akan bisa mewujudkan suatu hal tersebut. Begitu. Jalannya dipermudah lah ya. Jalannya selalu dipermudah kalau kita mendapatkan keberkahan kiai. Karena apa? Karena ya walaupun para kiai sudah pada meninggal ya kita tinggal kirim hadiah kan gitu ya. Kita tawasul kirim hadiah Al-Fatihah gitu kan. Itu dari mulai Kangjeng Nabi sampai orang tua kita gitu kan. Saya yakin keberkahan-keberkahan itu pasti muncul lah gitu. Tentunya ya kita juga harus punya niat ikhlas, tulus ikhlas, jangan punya ada niatan jelek, gitu kan. Wah, saya ingin jadi anggota dewan, ingin berbuat gitu kan. Itu jangan sampai itu. Udah kita ikhlas aja. Kalau menjadi anggota dewan ya berarti kita harus berbuat sesuatu, gitu kan. Harus kita amanah, itu aja. Pokoknya ikhlas aja. Gitu. Saya yakin lah cita-cita kita akan terwujud. Ya, tadi bahwa prinsip Bang Ajis bahwa berjalan saja kan gitu. Iya, mengalir aja. Mengalir saja kan gitu ya. Biarkan proses alam ini yang proses alam. Ya, yang sambil kita mempersiapkan diri. Takut alam berkehendak lain kan gitu ya. Itu alam meminta kita ya kita harus siap gitu kan, kayak gitu. Oke, ini menarik perjalanan Bang Ajis dari dunia pesantren sampai dunia politik. Jadi saya ingin lebih mendalami lagi sebenarnya Bang Ajis, tapi waktu kan memang terbatas. Tapi lain kali sedikit lagi aja Bang Ajis. Tentang kedua orang tua Bang Ajis, sedikit aja. Mohon bentar. Bagaimana Bang Ajis selama ini doa-doa apa, terus apa yang selalu disampaikan ke Bang Ajis orang tua, ibu dan ayah? Yang jelas orang tua saya waktu itu kan dia ya kalau kata di kampung ya kan ustadz kampung kan gitu ya. Dia ketua DKM, masjid di kampung, terus kemudian ya ibu saya cuma ibu rumah tangga kan gitu ya.
saya bukan anak seorang priai kan, bukan anak bangsawan dan segala macam. Artinya bahwa saya memang benar-benar hidup dari petani kan itu, keluarga petani. Itu kan kakek nenek saya ya pejuang pada zaman penjajahan gitu kan, ya biasalah gitu kan. Bukan lahir dari seorang tokoh besar atau apa. Yang jelas ya saya merasa bersyukur gitu kan. Orang tua saya yang sudah melahirkan saya seperti ini, bapak saya yang saya pikir selama saya kenal orang tua saya ya tidak ada doa-doa khusus atau apa ya. Yang jelas waktu itu ya itu tadi kan, kita hormat kepada guru gitu kan, guru-guru kita baik di dunia pengajian maupun di sekolah umum gitu kan, terus kemudian memuliakan masjid gitu, terus kemudian apalagi, nah ya itu hanya sebatas itu aja. Itu apa tidak pesan ada orang tua gitu. Ada nggak Bang Ajis yang masih ya pesan orang tua mah ya seperti halnya ke yang lain ya. Pesan orang tua ya apa namanya ya, kita ya harus sayang keluarga kan gitu ya. Anak, istri, adik, kakak dan semuanya, keluarga semua sayang kan gitu. Terus kemudian ya jangan pernah putus asa, itu aja. Itu jangan pernah putus asa dimanapun kamu berada, gitu kan. Karena apa? Karena memang ya kita punya Tuhan, kita punya Allah kan bahasanya gitu. Kita punya Allah. Kita punya keyakinan kan. Punya keyakinan. Ya buktinya kan adik saya 3, orang tua saya, ibu saya sendirian menyekolahkan anak-anaknya. Alhamdulillah kan sudah pada lulus semua kan begitu kan. Itu tidak ada yang putus sekolah dan segala macam kan gitu ya, dengan segala keterbatasan begitu. Begitu Bapak Epo. Bang Ajis, gitu kan. Makasih ya. Terima kasih. Waktunya karena sudah panjangan gitu. Siap. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya Bang Ajis. Siap. Makasih Bang ya. Sama-sama Bung Repo, sukses selalu, titik temu. Amin. Siap. Ya terima kasih tadi sudah berbincang-bincang dengan salah satu pemuda inspiratif di Karawang, yaitu Bang Ajis. Sampai jumpa di episode titik temu selanjutnya. Saya Revo Ferdiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.